ada banyak pemikiran, ada banyak tawaran dunia dengan berbagai macam data yang bisa kita lihat pada saat sekarang yang hampir setiap waktu, setiap saat terus datang menghujani anak-anak muda generasi Z dan akhirnya sulit untuk melakukan pilihan yang benar. Apa sih sebenarnya arti mengasihi Allah dan juga mengasihi dunia menurut Alkitab? Dan kenapa keduanya itu tidak bisa berjalan bersamaan? Shalom teman-teman pendengar semua, selamat datang di podcast The Great Commission Ministry. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik nih. Suatu tema yang mungkin juga relate buat kita sebagai Gen Z. Jadi tema kita hari ini tuh adalah bagaimana melakukan kehendak Allah pada Gen Z di era digitalisasi sekarang. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa di zaman digital itu semuanya serba cepat, serba instan. Mulai dari cara kita belajar, berinteraksi, mencari hiburan, dan lain sebagainya. Tapi di tengah semuanya itu mungkin kita seringkali lupa untuk berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya apa sih yang saya cari dalam hidup ini? Apakah aku sudah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan atau malah sebaliknya? Dan hari ini dalam topik kita mengenai bagaimana cara menemukan kehendak Tuhan, kita juga akan membahas topik kita secara mendalam dan tentunya saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Ari, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Mungkin Bapak bisa menyapa sedikit kepada teman-teman pendengar. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Ari Yunus Hendrawan. Saya adalah peneliti di bidang teknologi dan juga fokus kepada generasi Z, di mana generasi ini yang menjadi pemikiran dan kegelisahan hati saya. Ada banyak persoalan-persoalan yang dimiliki yang sebetulnya membawa mereka menjauh daripada Tuhan. Dan topik yang dibicarakan pada hari ini yang buat saya adalah cukup menarik karena ada banyak pemikiran, ada banyak tawaran dunia dengan berbagai macam data yang bisa kita lihat pada saat sekarang yang hampir setiap waktu, setiap saat terus datang menghujani anak-anak muda generasi Z dan akhirnya sulit untuk melakukan pilihan yang benar, apalagi untuk melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang perlu buat kita sebagai anak manusia di dunia ini yang masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup untuk memahami. Oke, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih, Opa. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke topik pembahasan kita. Namun, sebelum lebih jauh, aku mau bertanya dulu sih, Opa. Apa sih sebenarnya arti mengasihi Allah dan juga mengasihi dunia menurut Alkitab? Dan kenapa keduanya itu tidak bisa berjalan bersamaan? Iya, mengasihi Allah karena memang manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tuhan menciptakan manusia itu seturut dan serupa dengan gambar Allah. Tuhan memberkati manusia agar mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Nah, barang yang diciptakan oleh penciptanya tentunya punya tujuan bagi penciptanya. Tentunya untuk penciptanya bukan? Nah, oleh sebab itulah tujuan manusia diciptakan sebetulnya adalah yang utama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap semua yang ada padamu. Jadi Tuhan itu nggak minta banyak, tapi Tuhan itu minta semuanya dalam hidup kita untuk mengasihi Dia. Nah, paradok dengan mengasihi dunia. Dunia dengan segala gemerlapnya, dunia dengan segala apa yang ada pada dia pada saat ini kita melihat. Banyak orang kagum dengan ciptaan manusia. Banyak orang kagum dengan apa yang ada di dunia. Tapi kita mari coba merenungkan ya. Ternyata apa yang ada di dalam dunia ini adalah fokus dan utamanya adalah manusia. Contoh deh. Kalau kita melihat sebuah menara yang sangat baik, sangat megah dan sangat indah. Siapa yang kita kagumi? Kita dengan jujur deh ngomong. Seringkali kita mengagumi penciptanya yaitu manusia itu sendiri. Benar. Nah, karena kita mengagungkan manusia, itulah yang menjadi kemarahan Tuhan. Manusia ini kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, kenapa kamu memuliakan manusia itu sendiri? Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu.
yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan kedua dan ketiga. Demikianlah firman Tuhan diajarkan. Jadi sesuatu ini sangat paradok ya. Banyak orang berpikir mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi dia mau juga mengasihi dunia. Nggak mungkin keduanya bisa berjalan. Yesus ngajarin kita, tidak mungkin manusia itu mengabdi kepada dua tuan. Kalau dia mengabdi kepada Tuhan, nah mungkin dia mengabdi kepada Mammon juga. Kalau kamu mengabdi kepada Mammon, berarti kamu tidak mengabdi kepada Tuhan. Nah, yang berbahayanya adalah irisannya. Dia seolah-olah mengabdi kepada Tuhan, tapi sebetulnya dia mengabdi kepada Mammon. Nah, ini hal yang perlu dibahas atau perlu kita renungkan di dalam era yang seperti ini. Digitalisasi mengajarkan kita untuk supaya semuanya dengan mudah kita jangkau, kita buat. Tapi what if? Kenapa semua itu dilakukan? Jangan-jangan semuanya itu mengantarkan kita semakin jauh daripada Tuhan. Itu menurut saya perbedaan antara mengasihi dunia dan mengasihi Tuhan. Oke, baik, terima kasih, benar sekali Opa. Nah, di era generasi sekarang juga kita mungkin sering melihat bahwa generasi sekarang itu sering terjebak antara mengasihi Tuhan dan juga mengasihi dunia. Dan mungkin aku pengen ajak kita untuk mendalami bagian ini dari kacamata Alkitab ya Opa. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan ini menurut aku menarik banget Opa. Di sini yang sebenarnya dimaksud dengan dunia itu apa sih? Apakah fisik kah, manusia atau lain sebagainya? Kalau menurut Opa seperti apa? Dunia yang dimaksud bukan barang atau alam atau dan lain segala macamnya. Dunia yang dimaksud di sini adalah keangkuhan hidup, kedagingan misalnya, baik itu adalah kesombongan, baik itu juga misalkan fisik misalnya. Fisik kita misalnya harus baik, harus oke. Ini saya kasih contoh deh. Generasi pada saat ini, generasi Z, saya gambarkan bahwa terlalu banyak orang yang terjebak dengan mengasihi dunia, tapi irisannya seperti mengasihi Tuhan. Contohnya menggunakan atribut pakaian. Kalau pakaianmu baik, tubuhmu terlihat baik, bagus nggak? Bagus. Tapi ketika engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, oleh sebab itu aku harus pakai pakaian baik, aku harus pakai mobil bagus, aku harus melakukan segala sesuatu untuk datang ke gereja supaya saya memuliakan nama Tuhan. Seringkali kata-kata itu menjadi kata-kata kunci untuk melakukan segala sesuatu, seolah-olah dia berkorban untuk Tuhan. Seolah-olah dia berkorban untuk Tuhan. Tapi kita coba merenungkan, what if? Apa yang menjadi dasar dari dia menggunakan pakaian yang bagus? Apa yang menjadi dasar dia harus menggunakan mobil yang bagus? Jangan-jangan bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi untuk memuliakan dirinya sendiri. Itulah yang disebut keangkuhan hidup. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena dia menginginkan pengetahuan yang baik dan yang benar. Dia menginginkan supaya apa? Supaya dia bisa menjadi seperti Tuhan. Dia ingin menjadi seperti Tuhan. Agar apa? Agar namanya dipuji dan dimuliakan. Dan itu hanya pada bagian Tuhan. Oleh sebab itulah firman Tuhan ngajarin kita semua. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Selalu begitu. Jadi segala macam yang kita lakukan, jika itu fokusnya kepada manusia, manusia itu bukan hanya orang ya, tapi diri kita sendiri. Itulah dosa. Dan itulah yang melukai hati Tuhan. Dan seringkali kita nggak sadar. Dalam ibadah kita, dalam pujian kita, menjadi worship leader, menjadi pengkhotbah, menjadi segala macamnya, seolah-olah kita memuji Tuhan, tapi hati kita sebetulnya supaya ingin kita dipuji dan disanjung oleh manusia. Dan itulah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Paradoks memang. Emang nggak boleh ya mengasihi dunia? Boleh.
tapi engkau tidak bisa datang kepada Tuhan. Seringkali gaya bahasa kita digiring oleh seolah-olah ini rohani. Jadi nggak apa-apa kita baik. Baik oke. Tapi kalau motivasi kita tidak benar, maka itu tidak mengasihi. Kalau panas, panas, dingin, dingin. Suam-suam kuku akan dimuntahkan. Jadi kekristenan itu kekristenan yang jelas. Kalau dia motivasinya untuk diri sendiri, untuk menyiji dan menganjurkan orang lain, kepentingan diri sendiri, jelas itu mengasihi dunia. Meskipun kegiatan rohani. Lalu bagaimana dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah seperti kata Tuhan. Jadi kita merelakan diri kita. Ya mungkin kita pakai baju bagus. Tapi baju bagus itu supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kita nggak jadi batu sandungan buat orang lain. Misalnya soal makanan, Paulus ngajarin. Jangan sampai soal yang kamu makan itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Demikian juga dengan hidup kita. Jadi mengasihi Tuhan dengan benar adalah ketika hati dan motivasi kita itu benar juga. Kalau ada 0,0001% untuk kepentingan pribadi, itu bukan karena mengasihi Tuhan. Jadi kalau anak muda, rumus biner ya 0 dan 1. Kalau ada sedikit saja, ya berarti bukan kategori mengasihi Tuhan, mengasihi dunia. Mengasihi dunia itu adalah keegoisan yang fokusnya kepada diri sendiri. Mengasihi dunia itu adalah yang mengagumi sesuatu yang dikerjakan manusia. Saya lihat bangunan ini bagus sehingga saya ingin membangun yang seperti ini. Saya ingin membangun yang seperti ini supaya terlihat bagus juga bangunan saya. Pertanyaannya, kalau bangunan itu bagus dan kamu bisa membangunnya, kamu mau mendapatkan apa atas bangunan? Seringkali kan untuk diri kita sendiri. Nah, anak-anak muda dirancang dalam dunia digitalisasi ini untuk selalu kagum dengan manusia. Kamu lihat aja, ada sebuah sindrom yang dialami oleh generasi Z, fear of missing out. Dia tidak bisa atau merasa khawatir ketika dia tidak stalking HP, ya kan? Iya, Itu tidak dia bisa mengikuti tren yang ada. Iya, dia harus mengikuti tren. Kalau dia tidak mengikuti tren temannya, dia akan merasa khawatir, sedih, dia panik. Kenapa? Fokusnya kepada manusia. Dia takut orang lain itu lebih hebat dari dia, atau dia takut ketinggalan dari temannya. Itulah fear of missing out. Dan dunia sedang mengajarkan kita di jalan identifikasi. Fokusnya kepada siapa? Manusia. Buka Facebook, siapa yang kau lihat? Oleh sebab itulah ketika anak muda digiring oleh dunia dengan hal seperti itu, harus mawas diri. Bahasa kerennya itu mawas diri, harus sadar diri. Oh, tujuannya ini apa sih? Kalau itu untuk kepentingan menggiring saya supaya saya mengasihi dunia, jangan lakukan. Sekarang mengasihi Tuhan tuh yang bagaimana sih, Opa? Kan selalu begitu ya. Mengasihi Tuhan tuh yang bagaimana? Ya dengan merenungkan firman Tuhan. Kamu mau mengasihi Tuhan, ya kamu harus baca firman Tuhan dong. Ini menjadi pertanyaan klasik ya. Seringkali anak-anak muda nih gak mau baca firman. Sukanya kutipan-kutipan klip. Iya kan? Wah, sangat memberkati. Apa yang kamu maksud sangat memberkati? Jangan-jangan itu hanya kepentingan dirimu sendiri, bukan mengasihi Tuhan. Ketika kamu dengar firman, ya kamu gak mau yang ditegur. Kamu maunya klip-klip yang pendek yang kamu anggap memberkati saya. Kalau tidak memberkati, gak mau. Yang dianggap relate aja itu. Iya, itu bagus. Tapi ketika itu fokusnya kepada diri sendiri, kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan keangkuhan hidup ada pada manusia. Manusia tidak bisa diselamatkan itu oleh apa sih? Karena dia angkuh, karena dia sombong, dia merasa dirinya bisa. Dia mau jadi seperti Tuhan, padahal dia jatuh dalam dosa.
Begitu, Rahel. Iya, Pak. Benar sekali. Dan juga banyak orang yang berpikir bahwa mengasihi dunia itu sah-sah aja kok, wajar kok gitu. Toh kita juga hidup di dunia di Iya. zaman saat ini. Nah, kalau menurut Opa nih, apa sih batas antara mencintai ciptaan Tuhan dan juga mencintai dunia secara berlebihan? Oke. Batasannya apa? Kita harus baca firman Tuhan. Oke. Kita coba lihat firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayat yang ke-15. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Coba dibuka. Kita lihat firman Tuhannya ngomong apa nih. Lukas pasal ke-15 ayat yang ke-16. Sorry, Lukas 16 ayat ke-15. 16 ayat ke-15. Lukas pasal 16 ayat ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Jadi batasan yang kamu tanyakan tadi, kalau kamu kagum terhadap sesuatu itu, berarti itu dibenci oleh Tuhan. Sesuatu apa itu? Ciptaan manusia. Sesuatu apa itu yang bisa bikin kamu egois? Sesuatu apa itu? Sesuatu yang meninggikan dirimu sendiri. Kan bisa kita datang ke sebuah mall misalnya, kamu kagum dengan barang ini. Kenapa kamu kagum? Ini harus menjadi pertanyaan yang selalu muncul dalam diri kita. Kenapa kamu kagum? Kalau kamu kagum karena bagus buatannya dan kamu mencoba mengagumi barang itu karena penciptanya bagus, manusia, kamu dibenci oleh Allah. Apa yang dikagumi manusia itu dibenci oleh Allah. Ini batasan yang harus kita ketahui. Oleh sebab itu jangan kita mencoba-coba mengagung-agungkan manusia, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Lalu bagaimana dengan mengasihi Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, baca firman. Firman inilah yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa kehendak Tuhan itu sama seperti apa yang dikehendaki oleh Kristus. Apa sih pekerjaan yang paling utama yang mau Tuhan kita kerjakan? Hanya satu, percaya kepada Kristus. Yohanes pasal 6 menyatakan demikian. Kalau percaya kepada Kristus berarti kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Kristus. Apa yang dilakukan Kristus. Demikianlah mengasihi Allah. Kamu ingin mengasihi Allah, kamu harus mengasihi anak. Tidak mungkin kamu datang kepada Bapa kalau tidak lewat anak, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi batasan ini harus kita ketahui. Mengasihi dunia sudah jelas. Sekarang bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, pikiran dan lain segala macam. Seperti perintah yang memberatkan, bukan? Ya kan? Seringkali anak-anak muda, berat. Kenapa saya harus mengasihi Tuhan? Saya kasih tahu. Tidak berat sebetulnya. Karena Tuhan sudah berbuat buat kita. Karena ayat setiap kebenaran firman, karena Tuhan sudah memberi buat kita. Darahnya tertumpah, tubuhnya tercabik-cabik agar menyelamatkan kita. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia dan anugerah itu, layaklah kita untuk mengasihi Tuhan. Jadi kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Dari mana kita tahu Tuhan mengasihi kita? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib menebus kita. Kita yang sebetulnya tidak berguna oleh Tuhan. Tuhan melihat kita sebagai orang berdosa. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib membuat kita menjadi berguna bagi Tuhan. Orang yang dibuang
sekarang diangkat oleh Tuhan. Orang yang tidak berharga sekarang menjadi berharga karena Tuhan. Oleh sebab itu layaklah kita mengasihi Tuhan. Perintah itu tidak berat. Lalu apakah perintah itu membuat kita semakin susah? Tidak. Justru membuat kita semakin baik. Perintah Tuhan itu berat, Yesus itu berat. Kamu harus menyangkal diri pikul salib. Pertanyaannya, ketika kamu menyangkal diri, Tuhan kepengen kamu itu apa sih? Menjadi sempurna seperti Tuhan, bukan? Menyangkal diri dari apa? Dari dosamu, dari keinginan tubuhmu, dari segala macam hal yang sangat jelek dalam hidupmu. Karena kamu menyangkal diri, sebetulnya ketika kamu menyangkal diri, supaya kamu menjadi semakin dibangun dan sempurna di dalam Tuhan. Susah nggak? Enggak. Justru kalau kita mau menyangkal diri, itu membuat kita semakin lebih dekat sama Tuhan. Kita hidup dirubahkan statusnya menjadi anak Allah. Apa artinya kita menyangkal diri dibandingkan dengan anugerah dan karunia Tuhan buat kita, keselamatan itu sendiri? Harusnya kita binasa, tapi karena pertolongan Tuhan kita menjadi tidak binasa dan diselamatkan. Apa sih kebutuhan manusia terbesar di dalam dunia ini? Keselamatan. Sehebat apapun kau, jika gedung ini runtuh, apa yang kau cari? Mana HP-ku iPhone Pro Max? Enggak. Apa yang kita cari? Apa kebutuhan kita? Keselamatan. Dan saya bisa saksikan itu, bagaimana keselamatan adalah yang paling utama dari kebutuhan manusia. Dan keselamatan itu hanya bisa dilakukan dan dibuat oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Begitu, Ray. Oke, Opa. Jadi acuan landasannya itu dari Lukas 15 ayat 16 tadi ya. Supaya kita Lukas bisa 16 ayat 15. 16-15. Supaya kita bisa mengetahui batas antara mengasihi manusia dan juga mengasihi dunia dan juga mengasihi Allah. Ya. Dan aku juga teringat nih Opa di dalam Kejadian 3 ayat 6 itu ketika Hawa melihat bahwa buah pengetahuan itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya dan juga menarik hati. Nah, pertanyaannya Opa, apakah benar bahwa keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu tuh sudah muncul sejak manusia awal jatuh pertama kali ke dalam dosa? Ya, jadi kalau kita bicara keinginan daging, keangkuhan hidup, dan apa tadi? Keinginan daging, keangkuhan hidup, dan juga keinginan mata. Keinginan mata. Jadi manusia itu diciptakan oleh Tuhan menurut rupa dan gambar Tuhan. Oke, rupa dan gambar Tuhan. Tuhan sudah menetapkan di dalam diri manusia. Untuk apa? Untuk bisa melihat dengan jelas. Menginginkan sesuatu. Tapi sebelumnya mereka tidak tahu yang baik dan yang jahat. Ya kan? Nah, yang jelas, yang jahat ini kan untuk kepentingan pribadinya. Yang baik itu untuk Tuhan. Nah, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi mengetahui yang baik dan yang jahat. Nah, karena yang jahat itu untuk kepentingan manusia, jadi jangan salahin iblis loh ya. Kepentingan manusia, maka mereka lebih suka melakukan yang jahat. Jadi baik itu pasti untuk Tuhan, yang jahat itu pasti kepentingan manusia. Makanya Tuhan gak mengizinkan dari awal bahwa manusia itu mengetahui yang baik dan yang jahat. Tapi ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka menjadi mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan yang jahat itu adalah untuk kepentingan diri sendiri. Itulah yang membuat manusia jatuh dalam dosa dan akhirnya hanya menginginkan yang jahat dalam hidupnya. Mukanya baik, mukanya cantik, mukanya ganteng, tapi hatinya jahat. Lalu kenapa bisa ada orang lain? Karena ada Tuhan dalam hidup. Yang baik itu dari Tuhan, yang jahat itu pasti dari manusia. Keinginan dari awal Tuhan menginginkan kita melakukan yang baik, supaya tidak melakukan dosa. Tapi ketika mereka makan buah pengetahuan itu, mereka mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan yang jahat itu untuk kepentingan diri sendiri, untuk kenikmatan daging. Oleh sebab itulah manusia jatuh dalam dosa. Keinginannya itu yang jahat, untuk diri sendiri aja.
Apa sih definisi jahat? Definisi jahat melawan Tuhan. Yang jahat itu melawan Tuhan. Meskipun kategori perbuatannya seperti orang baik. Tapi ketika dia melawan Tuhan, dia jahat. Oke, Tuhan Opa. suruh kamu ke kiri, tapi kamu ke kanan. Kamu jahat. Padahal orang lain bilang, kiri kanan sama kok. Tapi yang jadi masalah ketika Tuhan suruh kamu ke kiri, kamu ke kanan. Kamu membuat jahat. Makanya kalau yang jahat pasti keinginan saya. Kenikmatan saya. Fokusnya kepada si. I. Gitu, Rahel. Oke, Opa. Dan juga aku teringat nih sama cerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel kan sempat juga jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Iya. Nah, aku mau tanya nih Opa, kenapa sih penyembahan berhala itu dianggap sebagai bentuk kasih kepada dunia? Dan juga apa sih relevansinya dengan zaman sekarang? Mungkin berhala zaman sekarang tuh nggak selalu berbentuk patung ya. Bisa jadi kekayaan, popularitas, uang, dan lain sebagainya. Kalau menurut Opa sendiri seperti apa? Penyembahan berhala itu manakala hati dan pikiran mereka itu tidak lagi mau menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Beralih, bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala karena mereka itu ingin mencari Tuhan yang benar. Mereka menganggap Tuhan itu terlalu jauh. Akhirnya mereka mencari Allah-Allah yang bisa memuaskan mereka. Ingat ya, mereka mencari Allah-Allah yang bisa memuaskan mereka. Ingat ketika Musa naik ke atas gunung, mereka membuat Allah-Allah buat mereka dari lembu dan emas. Mereka kasih anting, kasih bikin penyembahan berhala. Itu yang dimaksud dengan penyembahan berhala. Tapi pada zaman konteks sekarang, kita harus tahu apa itu penyembahan berhala. Kolose pasal yang ketiga. Lihat. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Nah, sekarang Rahel yang bacakan buat kita. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Kolose pasal yang ketiga ayat yang 5 dengan perikop manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Iya. Apa penyembahan berhala? Hawa nafsu, Hawa nafsu. segala sesuatu yang duniawi. Itulah penyembahan berhala. Pada zaman yang sekarang. Pada zaman yang sekarang tidak ada lagi lembu emas yang dibuat. Pohon beringin, enggak. Tapi berubah. Pada zaman digitalisasi ini berubah dengan definisi Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Segala sesuatu yang duniawi. Jadi saya ingin kasih tahu, mengasihi dunia itu sama dengan menyembah berhala. Ya kan? Iya. Apa sih perintah yang kedua? Rahel hafal nggak? Perintah dari 10 perintah Tuhan, perintah lain kedua. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua apa? Jangan membuat bagimu. Jangan membuat bagi patung menyerupai apapun. Di langit di atas, di bumi di bawah. Yang ketiga, hafal nggak? Lupa ya. Iya. Ya, jadi Tuhan kita itu Tuhan yang mengasihi kita. Tapi manakala kita berselingkuh dengan berhala, Tuhan marah. Wow, ini sesuatu yang powerful. Ternyata kita belajar pada hari ini bahwa segala sesuatu yang duniawi, percabulan mungkin anak-anak muda nggak bercabul kok, Opa. Bagaimana dengan kenajisan? Bagaimana dengan hawa nafsu? Bagaimana dengan keserakahan? Banyak orang yang serakah. Orang yang serakah berarti semuanya sama dengan penyembahan berhala. Fokusnya apa? Banyak berhala kita adalah diri kita sendiri. Dalam bukunya Timothy Keller ngomong bahwa manusia selalu setiap hari dan setiap saat memproduksi berhala. Jadi penyembahan terhadap berhala itu terus dilakukan generasi Z, generasi milenial, generasi X pada zaman ini. Semua generasi melakukan penyembahan berhala di dalam dirinya. Termasuk saya dan saudara.
Ini menjadi pergumulan kita untuk betul-betul mengasihi Tuhan. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengingat akan kasih Tuhan. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak tahu Kristus itu sudah mati di atas kayu salib untuk kita dan semua. Kalau engkau tidak mengetahui kasih Tuhan, engkau tidak mungkin bisa mengasihi. Nah, menuntun orang menjadi kesempurnaan di dalam Kristus, ini penting buat kita. Oleh sebab itu, harapan saya The Great Commission Ministry ini betul-betul bisa membawa kita kepada satu pemahaman yang benar, menuntun setiap orang untuk bisa menjadi lebih sempurna kepada Kristus. Engkau percaya Kristus sebagai satu-satunya Tuhan itu baik, tapi kalau engkau tidak mau belajar menjadi lebih serupa dengan Kristus, itu menjadi tidak baik. Banyak orang yang berseru dalam namaku Tuhan, Tuhan, tapi mereka disampaikan oleh Yesus, aku tidak mengenal engkau, hanya engkau sang pembuat kejahatan. Seringkali kita melakukan seperti itu. Kita dalam mulut kita memuji Tuhan, tapi hati kita menjauh daripada Tuhan. Hati kita menyembah berhala kita, tapi mulut kita memuji Tuhan. Itulah kejahatan yang dapat. Begitu, Rahim. Oke, Opa. Jadi dari tadi kita sudah membahas tentang dunia digital dan juga bagaimana kasih Allah itu sebenarnya bisa terbagi antara duniawi dan juga kasih kepada Allah. Sekarang aku juga ingin kita membahas sesuatu yang mungkin cukup relate dengan Gen Z saat ini, Opa. Kalau dipikir-pikir kan anak muda zaman sekarang itu tuh aktif banget di dunia digital. Mungkin dari sekolahnya mungkin harus serba digital, hiburan, bahkan pelayanan pun sekarang serba digital. Nah, pertanyaannya Opa, gimana sih cara bagi anak muda zaman sekarang untuk melakukan kehendak Allah dalam dunia digital? Ya. Melakukan kehendak Allah dalam dunia digital. Sekali lagi, kita adalah orang manusia yang merdeka. Karena sudah diselamatkan oleh Tuhan kan. Kita menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu orang yang bisa melakukan segala sesuatu. Cara yang pertama, kita adalah bukan orang yang harus dikuasai oleh teknologi. Tapi kitalah yang menjadi penguasa atas teknologi tersebut. Contoh relate dengan orang yang dikuasai teknologi. Ke toilet aja dia bawa HP. Stalking Facebook. Dia dikuasai teknologi. Makan aja bawa HP. Apalagi tidur aja malahan nggak bisa tidur kalau nggak main HP. Ini contoh orang-orang yang dikuasai teknologi. Tapi kita harus menguasai teknologi itu. Saya tahu kapan saya pakai HP. Saya tahu kapan saya buka Facebook. Saya tahu kapan saya main game. Itu orang yang menguasai teknologi. Ketika saya makan, saya nggak main HP. Ketika saya ke toilet, buang air besar, nggak stalking Facebook. Ngapain stalking Facebook sambil membayangkan apa kamu? Nah, ini yang menjadi hal penting buat anak muda pada generasi Z. Jadi teknologi itu harus digunakan, tapi menjadi orang yang menguasai teknologi. Pakailah teknologi itu untuk memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan yang seperti ini. Kita bisa menyalurkan informasi ini bahwa mengasihi Tuhan itu dengan teknologi itu dengan kita berbagi berkat firman. Banyak kok talenta anak-anak generasi Z pada saat sekarang. Apa yang dia dapat dari Tuhan dia bisa bagikan dengan mudah. Ya enggak? Tapi pertanyaannya, dia mau enggak membagikan berkat dari Tuhan? Jangan-jangan yang dia bagikan adalah saya hebat. You know? Saya ingin terlihat baik. Saya ingin terlihat. Rubah dong. Kita kan orang yang menguasai teknologi. Kita orang merdeka dan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya mau kita katakan, Yesus kita baik. Mau nggak kamu percaya dengan Yesus? Mau nggak kamu saya bawa untuk digiring supaya lebih sempurna mengikut Tuhan? Ini nggak mudah. Tapi kalau saya mengingat betapa besar kasih Tuhan, saya mau melakukan itu. Ini harus komitmen. Nggak ada yang tidak komitmen. Ini dengan komitmen. Anak muda nggak boleh berpikir. Itu yang pertama tadi itu dengan menguasai teknologi. Yang kedua mengatur waktunya.
Waktu harus diatur. Dan yang ketiga, harus ada komitmen yang jelas. Dan ini kalau tidak ada komitmen yang jelas di dalam diri, kita akan ikut arus. Arusnya gedek-gedek, kita ikut gedek-gedek juga. Jadi ikan mati, kemana arus bawa, di situ. Tren baju hitam, semua pakai baju hitam. Dia dari mana? Teknologi. Pola pattern kan, teknologi itu mengajarkan kita. Sekarang iPhone berapa sih? Berapa ya? 17. iPhone 17 mungkin. Yang punya iPhone 8 mah ketinggalan zaman, nggak bisa upgrade loh Pak, Loma. Itu yang dilakukan. Berarti kita harus upgrade yang terbaru? Enggak juga. Kita harus berhikmat dong. Ya berapa sih iPhone berapa sih yang bisa dilakukan aktivasi kan gitu. Nggak semuanya harus iPhone 17 kan? Karena lebih mementingkan gengsi Ya, daripada fungsi ya. kenapa harus 17? Diri sendiri, kejahatan. Nah, anak-anak generasi Z harus bisa menakar dirinya. Menakar diri ini perlu hikmah. Makanya yang paling utama itu adalah hubungan dengan Tuhan. Baca Alkitab. Kalau anak generasi Z sudah nggak mau baca Alkitab, dia akan kehilangan esensi dari mengasihi Tuhan. Seberapa hebat pun keinginannya, kalau dia nggak mau baca Alkitab, dia nggak akan bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Begitu dari saya, Ray. Oke, Opa. Tidak terasa ya kita sudah di akhir perbincangan kita saat ini. Kita udah kayak ngobrol bareng, bermacam-macam banyak pesan, masukan, insight baru dari Opa juga. Dan sebelum kita benar-benar tutup perbincangan kita pada saat ini, Opa mau bisa menyampaikan satu pesan aja kepada Gen-Z tentang bagaimana sih cara mengasihi Allah di dunia digital. Apa sih pesan Opa kepada generasi Z saat ini yang ingin Opa sampaikan? Terima kasih Rahel. Pesan saya kepada generasi Z pada saat ini, percayalah kepada Kristus yang Yesus yang adalah Tuhan kita, yang sudah berkorban buat kita, mati di atas kayu salib, darahnya tertumpah, tubuhnya tercabik-cabik agar membuat hidup kita yang semula tidak berguna menjadi berguna di hadapan Tuhan. Yang semula kita tidak selamat menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu layaklah kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita dengan sepenuhnya di era digitalisasi. Lalu bagaimana dengan caranya? Dengan cara kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Anak generasi Z harus baca Alkitab. Tidak harus seperti saya generasi milenial yang belajarnya pakai buku seperti ini. Bisa pakai HP-mu, bisa pakai iPad-mu, bisa pakai yang lain. Tapi intinya kamu baca firman untuk lebih mengenal dan mengasihi Tuhan. Jangan pernah kutip potong-potong firman Tuhan yang relate saja dalam dirimu. Jika firman Tuhan hanya engkau pakai supaya kepentinganmu terpenuhi, maka itu bukan mengasihi Tuhan, tapi mengasihi diri sendiri. Berikutnya adalah berhikmat. Sebagai orang yang merdeka, kita harus mengatur waktu. Jangan pernah engkau dikuasai oleh teknologi, tapi engkau sebagai orang merdeka harus menguasai teknologi, di mana waktumu engkau atur dengan baik. Tidak pada saat makan main HP, tidak pada saat ke toilet buang air besar stalking di Facebook. Jika engkau melakukan hal itu, engkau akan menjadi orang yang dikuasai teknologi. Bagaimana engkau bisa pakai teknologi untuk mengasihi Tuhan jika engkau dikuasai oleh teknologi? Dan yang terakhir, mari bangun hubungan dengan Tuhan dengan intim. Pakai teknologi untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Pakai teknologi untuk memberitakan bahwa Yesus yang adalah Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Yesus adalah jawaban dari setiap pergumulan kita. Kita ingin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan, kabarkan tentang firman. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kuasai teknologi, jangan dikuasai teknologi. Tidak ada yang salah dengan dunia digital. Tapi ketika di dunia digital menguasai engkau, maka itu menjadi salah.
apalagi tujuannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ingat, dunia digital, Facebook dan lain segala macamnya menggiring kita supaya mengasihi diri kita sendiri. Tapi kita memilih jalan yang ketiga. Kita bukan anti Facebook, kita bukan anti digitalisasi. Kita bukan orang yang menurut Facebook, menurut digitalisasi, tidak. Tapi kita pilih jalan yang ketiga. Kita menguasai teknologi, kita memakai Facebook, memakai Instagram, memakai apapun untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke Opa, terima kasih banyak. Bersyukur banget hari ini bisa ngobrol bareng dengan Opa. Terima kasih untuk segala masukan, segala pesan-pesannya. Dan juga buat teman-teman pendengar semuanya, semoga perbincangan kita pada hari ini tuh bisa menjadi berkat dan juga pengingat untuk kita semua. Bahwa mungkin di tengah gemerlap dunia saat ini, di tengah dunia yang serba digital, kita harus tetap ingat bahwa kasih Tuhan itu harus tetap menjadi pusat utama dalam hidup kita. Dan juga mungkin terima kasih teman-teman sudah bisa bersama kita hingga dengan akhir perbincangan ini. Sampai jumpa di podcast The Great Commission Ministry selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.